Selamat datang di Arsipedia ID. Kesukaan orang dalam memelihara ikan tentu tidak bisa disamakan. Beberapa orang memilih untuk memelihara ikan hias bertubuh kecil, dan beberapa yang lain memilih ikan hias besar untuk akuarium rumahnya. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias besar akuarium air tawar yang wajib kamu miliki. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Dibuka dengan penampil andalan kita. Ikan koi memiliki nama latin Cyprinus carpio, termasuk dalam famili ikan mas atau Cyprinidae dan tergolong ikan yang jinak. Tak heran jika koi sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. Ikan koi adalah keturunan dari ikan mas yang tangguh dan sangat mudah beradaptasi sehingga dapat ditemukan di seluruh dunia. Kata koi sebenarnya berasal dari bahasa Jepang, yang berarti ikan mas warna-warni. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan dari ikan koi tersebut. Ikan koi yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Membedakan jenis koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taiso sanke, dan kohaku. Ikan koi menjadi perhatian dunia setelah salah satu diberikan kepada Kaisar Jepang sebagai hadiah pada tahun 1914 untuk menghiasi istana kekaisaran. Tak hanya itu, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Persiapkan kolam yang luas agar memudahkan pergerakan koi serta filter dan tanaman air demi kenyamanan ikan ini. Urusan makanan, pelet merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Akan lebih baik jika kolam memiliki kedalaman hingga 1 meter. Untuk lebar kolam tak ada ukuran pasti. Yang penting pastikan ikan memiliki ruang gerak yang cukup. Koi dapat hidup lebih dari 50 tahun jika mereka menerima nutrisi yang tepat, air yang tetap bersih, dan dalam kisaran pH optimum 7,5 hingga 8 dan mereka tidak stres atau terlalu padat. Kedua, ikan palmas. Penyuka ikan hias besar untuk peliharaan pasti sudah tidak asing dengan ikan predator yang satu ini. Palmas termasuk ke dalam famili Polypteridae dan memiliki nama latin Polypterus senegalus. Polypterus sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti banyak sayap atau sirip. Polypterus adalah genus dari ikan air tawar dalam keluarga biksir atau famili Polypteridae dari ordo Polypteriformes. Ikan dalam genus ini hidup di berbagai daerah di Afrika. Ikan palmas adalah ikan memanjang dengan ciri khas hingga 15 sirip punggung dan bukan sirip punggung tunggal. Masing-masing finlet ini memiliki tulang belakang yang tajam. Tubuh ditutupi sisik ganuit yang tebal layaknya tulang. Struktur rahang mereka lebih mirip dengan tetrapoda daripada ikan teleos. Keunikan lain dari ikan palmas adalah memiliki sirip punggung yang menyerupai naga. Maka dari itu, ikan ini juga disebut ikan naga. Selain itu, ikan ini juga tahan banting di segala kondisi.
Ikan yang termasuk ke dalam salah satu ikan primitif ini berasal dari Afrika, tepatnya di Sungai Nil. Bentuknya yang seperti naga dengan sirip di punggung sangatlah unik dan menjadi favorit pecinta ikan pemangsa. Beberapa jenis ikan palmas yang sering dijual di Indonesia adalah Palmas endliseri, Ansorgi, Senegalus, Orna, dan Teugelsi. Akuarium yang diperlukan juga menyesuaikan dengan ukuran ikan palmas untuk memudahkannya bergerak. Selain itu, palmas membutuhkan sistem filtrasi yang cukup baik sehingga palmas nyaman dan tidak mudah stres. Idealnya, ikan ini harus dipelihara pada kisaran suhu tropis yang lebih tinggi, sekitar 25-28 derajat Celcius. Arus airnya sedang dengan pH netral atau sedikit asam. Sebagai ikan predator, ikan ini biasanya diberi makan cacing sutra atau cacing darah, dan juga ikan ini bisa diberikan pakan berupa ikan-ikan kecil yang hidup ataupun beku. Polypterus menjadi ikan yang kuat yang jarang menderita penyakit. Sisi ganoid mereka yang keras memberi mereka tingkat perlindungan dari jenis cedera yang menyebabkan infeksi bakteri ataupun jamur. Dan juga dapat membuat mereka lebih tahan terhadap parasit tertentu. Perbedaan seksual pada ikan ini tidak langsung terlihat, tetapi jantan dewasa dapat dikenali dari sirip duburnya yang lebih besar dan juga tebal. Untuk para pecinta ikan predator, ikan ini selalu menjadi hiasan wajib di rumah mereka. Ketiga, ikan arwana. Arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman kapur, yaitu periode terakhir dari era Mesozoikum sekitar 252 sampai 65 juta tahun yang lalu. Jika kamu bertanya kenapa arwana mampu bertahan, arwana bisa hidup di wilayah yang oksigennya sedikit. Hal ini tidak lepas dari habitat alami arwana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Dari dulu hingga sekarang, pamor ikan satu ini relatif stabil. Tak lain dan tak bukan lantaran arwana sering digunakan untuk membuat rumah menjadi terlihat lebih menarik lagi. Bahkan saking bekennya, arwana menjadi nama panggung salah satu pelawak Indonesia. Ikan arwana memiliki julukan sebagai raja ikan hias. Bukan rahasia lagi jika ikan ini memiliki tempat tersendiri bagi pecinta dunia bawah air. Masyarakat akan mengenal arwana dari bentuk mulut yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Sirip dadanya panjang meruncing. Bersisik besar mempunyai dua sungut lunak pada ujung dan sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Selain mulut, ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar. Umumnya, arwana memiliki beberapa warna dasar sisik, yaitu ungu, biru, gold, dan juga perak. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, dan warnanya cerah juga berkilau. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama shuilong, atau juga biasa disebut sebagai ikan naga. Sama seperti koki dan koi, arwana mempunyai banyak sisi sejarahnya sendiri. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia dan memiliki banyak sekali family yang berbeda sejak dulu kala. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. Walau mudah dibudidaya, usia hidup ikan arwana sulit diprediksi. Rata-rata kekuatan induk ikan arwana mencapai 15 tahun. Keempat, ikan green terror. Bagi pecinta ikan, green terror dianggap sebagai ikan air tawar berwarna-warni yang dapat membawa perilaku menarik ke akuarium rumahan.
Green Terror ini adalah ikan yang berharga dan bermanfaat untuk ditambahkan ke akuarium kamu karena relatif mudah dipelihara selama kamu memberikan kualitas air yang baik. Nama ilmiah mereka adalah Andinoacara rivulatus. Dari keluarga siklid dan sampai saat ini mereka sering disebut sebagai Aequidens rivulatus. Green Terror termasuk ke dalam golongan Perciformes yang artinya sirip mereka dibentuk oleh jaringan kulit bertulang yang melekat pada tubuh mereka seperti sinar. Andinoacara rivulatus merupakan spesies air tawar yang menghuni lembah sungai tropis Peru dan Ekuador di Amerika Selatan. Mereka juga termasuk ke dalam ikan besar yang memiliki warna biru metalik cerah dan juga hijau. Umumnya, mereka hidup di air tawar tropis, di aliran tenang, dan lembah sungai jauh dari air payau muara dan muara sungai. Di sana, mereka sering menyukai aliran dengan substrat berpasir dan yang banyak tempat bagi mereka untuk bersembunyi di tempat teduh. Walau namanya Green Terror, faktanya ikan ini tidak hanya berwarna hijau. Jantan memiliki warna biru dan hijau metalik cerah dengan garis orange di sepanjang tepi sirip ekor dan juga punggung. Sedangkan ikan betina secara kontras berwarna lebih gelap dan lebih kecil dengan pola orange bergaris yang kurang menonjol pada sirip ekor dan sirip punggung. Green Terror adalah ikan bentopelagik, yang berarti tidak akan bertahan lama dalam kisaran kedalaman tertentu. Sebaliknya, dia akan dengan bebas berenang melintasi tangki dan mencari makanan dari permukaan ke bagian bawah tangki. Secara sifat, spesies siklid ini sangat agresif dan teritorial. Bahkan, betina seringkali lebih agresif daripada pejantan. Semakin tua ikan, semakin agresif dan lebih teritorial sifatnya. Green Terror merupakan ikan omnivor dan penggali yang handal. Jika penghobi memiliki tanaman air di dalam tangki, maka tanaman berakar seringkali dapat dicabut oleh ikan ini. Green Terror cenderung menjadi karnivor di alam liar dan memakan cacing, krustasea kecil, dan serangga. Untuk meniru lingkungan alaminya, jaga suhu air 20 sampai 25 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 8 agar ikan ini tetap merasa nyaman. Kelima, ikan lohan. Ikan lohan adalah ikan populer di kalangan pecinta ikan berwarna-warni dengan genre yang besar. Bahkan di negara seperti Tiongkok dan Taiwan, lohan dianggap mampu mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Ciri utama dari lohan adalah warna sisik dari benjolan yang khas di bagian kepalanya yang sering disebut dengan jenong. Selain itu, bentuk tubuh lohan sedikit pipih dan sirip punggung serta sirip dubur membentang sampai ke pangkal ekor. Urusan warna, ikan ini jagonya. Mereka memiliki variasi warna yang sangat luas, mulai dari emas, merah menyala, sampai ungu muda. Amphilophus trimaculatus, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ikan flowerhorn, merupakan ikan yang berasal dari Taiwan lalu dikembangkan oleh orang Malaysia pada tahun 1993. Spesies ini biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras. Di Indonesia, ikan lohan mulai populer pada tahun 2001 dan 2002 dengan ikan lohan kamfa sebagai buruan utama penghobi ikan ini. Bahkan demam lohan pun sempat melanda tanah air beberapa tahun yang lalu dengan penawaran harga yang sangat fantastis. Tidak hanya besar, lohan juga memiliki karakter yang sangat teritorial. Perilaku agresif mereka bisa menjadi sedikit lebih ekstrim pada saat-saat tertentu. Karena tubuhnya yang besar, ikan ini terlihat agak lambat dan tenang saat di dalam akuarium. Lohan hanya akan sesekali bergerak naik dan turun di kolam air akuarium. Ikan lohan termasuk ke dalam ikan omnivor dan punya selera makan yang besar. Sebenarnya, variasi pakan sama pentingnya dengan kualitas pakan. Karena itulah, beri mereka pakan seperti udang, cacing darah, jangkrik kering, belalang kering, atau filet ikan kecil.
Ikan ini cukup kuat dan tak mudah terserang penyakit. Namun, cedera adalah masalah serius bagi ikan besar dan aktif. Mereka dapat dengan mudah melukai diri sendiri, dan selain itu, infeksi membuat sirip lohan bisa membusuk. Untuk mengatasi hal itu, pastikan bahwa ukuran akuarium cukup luas. Dan tak cukup sampai di situ, kamu juga harus sering-sering membersihkan akuarium untuk menjaga kualitas ikan agar tetap sehat. Parameter air sangat penting untuk memastikan ikan tidak sakit dan ritme alami mereka tetap terjaga. Suhu yang disarankan untuk ikan lohan berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat keasaman air 6,5 sampai dengan 7. Red-tailed catfish. Red-tailed catfish atau yang memiliki nama ilmiah Proctocephalus hemioliopterus merupakan ikan air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Dilihat sekilas secara fisik, perawakan ikan yang satu ini tidak jauh berbeda dari ikan lele pada umumnya. Ciri utama red-tailed catfish adalah warna putih pada bagian perut, hitam pada bagian atas, serta warna merah pada bagian ekor yang dimana semakin besar ikan ini warnanya akan semakin menyala. Peringai dari ikan ini lebih sering menghabiskan waktunya di dasar perairan. Selain itu, beberapa red-tailed catfish juga tergolong nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Habitat asli red-tailed catfish adalah perairan Amerika Selatan. Umumnya, mereka hidup di dalam cekungan-cekungan sepanjang sungai Amazon, Orinoco, dan juga Essequibo. Di wilayah Asia, red-tailed catfish banyak ditemukan hidup di danau atau sungai negara Thailand. Red-tailed catfish asal Thailand ini memiliki nama ilmiah Hemibagrus wikioides. Namun bedanya, red-tailed catfish made in Thailand ini memiliki warna abu-abu terang yang lebih mencolok ketimbang red-tailed catfish asal Amerika pada bagian punggungnya. Mereka mampu tumbuh dengan panjang maksimal lebih dari 1 meter, bobot 80 kg, dan mampu hidup dengan rentan usia hingga 20 tahun. Urusan makanan, ikan satu ini tergolong ikan yang banyak menuntut. Cacing beku, ikan-ikan kecil, udang, dan potongan daging-dagingan merupakan asupan utama dari red-tailed catfish di dalam akuarium. Sedangkan pada habitat aslinya, mereka cenderung memakan kepiting, udang, krustasea kecil, bahkan buah-buahan yang terjatuh ke dalam air. Ikan tropis satu ini hidup di temperatur 20 hingga 26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 hingga 7,5. Red-tailed catfish sangat sensitif dengan perubahan suhu dan berakibat stres pada kondisi ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penghobi disarankan untuk menambah heater atau pemanas air. Ketujuh, ikan cana. Spesies snakehead ini adalah ikan yang bentuk tubuhnya memanjang dan juga diberkahi dengan sirip punggung yang panjang. Ciri fisik lain yaitu cana memiliki mulut yang besar, memiliki rahang bawah berisi 7 hingga 18 taring belakang. Ikan cana memiliki lebih dari 50 jenis yang tersebar seantero Asia hingga ke Afrika. Masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk fisik yang unik. Memiliki nama latin Channa marulius, ikan gabus termasuk ke dalam kingdom Animalia. Istilah cana mengacu pada nama ilmiah family Canidae. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead lantaran bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Mereka mampu tumbuh hingga mencapai ukuran panjang 120 sampai 122 cm dengan berat 30 kg. Spesies ini merupakan salah satu snakeheads yang paling cepat berkembang biak. Ikan cana merupakan ikan predator yang dapat dikonsumsi, sekaligus dijadikan ikan hias karena bentuk fisiknya yang unik. Ikan ini menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara, Bangladesh, Cina, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika. Ikan cana merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain yang lebih kecil.
Karena bersifat teritorial, Cana juga menyerang sesama yang masuk ke dalam wilayahnya. Karena itulah, ikan Cana biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank. Ikan Cana juga hobi melompat keluar kolam dan akuarium. Ikan satu ini memiliki kemampuan hidup di kolam yang kering. Penghobi juga harus pintar membuat ikan ini nyaman dengan memberinya dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, sampai dengan kayu. Suhu akuarium harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai dengan 8. Ikan hias besar akuarium air tawar memang selalu menarik untuk dipelihara dengan warna, bentuk, dan keunikan yang dimilikinya. Kalau kamu tertarikkah memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.